Hello, let us introduce ourselves. Presented by Rizka Rahmawati, Ristiani, Ika Cenceria, and Elsa Riandita. Teori kecurangan atau fraud theory terdiri dari 6, yaitu fraud triangle, fraud scale, fraud diamond, fraud pentagon, Gunn theory, dan Mice theory. Yang pertama, fraud triangle terdiri dari 3 faktor. Rationalization, yaitu merupakan seseorang yang melakukan fraud karena mencari pembenaran atas tindakannya yang berhubungan dengan kecurangan atau fraud. Pada umumnya, seseorang itu melakukan kecurangan, tetapi hal itu merupakan haknya, atau biasanya orang tersebut melakukan fraud karena mengikuti orang sekitar. Kemudian yang kedua, yaitu pressure, merupakan suatu dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan atau fraud. Contohnya hutang atau tagihan yang menumpuk, gaya hidup yang mewah, ketergantungan terhadap narkoba, ketidakberdayaan dalam soal keuangan, dan keserakahan. Yang ketiga yaitu opportunity atau peluang, merupakan elemen yang dapat dihindari atau diminimalkan keadaannya dengan penerapan prosedur, kontrol, proses, dan upaya deteksi dini terhadap kemungkinan adanya fraud. Yang kedua yaitu the fraud scale. Menurut teori ini, tekanan yang tinggi, kesempatan besar, dan integritas pribadi yang rendah memungkinkan risiko terjadinya fraud tinggi. Sebaliknya, tekanan yang rendah, kesempatan kecil, dan integritas pribadi tinggi menyebabkan risiko terjadinya fraud rendah. Selanjutnya, teori fraud diamond terdiri dari 4 faktor. Pertama, insentif, merupakan suatu dorongan yang timbul karena adanya tuntutan atau tekanan yang dihadapi oleh seseorang. Yang kedua, opportunity, adalah suatu kesempatan yang timbul karena terdapat kelemahan pengendalian internal organisasi atau perusahaan dalam pencegahan dan pendeteksian kecurangan. Opportunity dapat terjadi karena adanya kekuasaan terhadap organisasi dan juga karena seseorang yang melakukan kecurangan mengetahui sistem-sistem yang ada. Ketiga adalah rationalization, adalah kondisi di mana pelaku kecurangan mencari suatu pembenaran terhadap tindakan yang dilakukannya untuk memperoleh kekayaan dengan cara yang cepat. Yang keempat adalah capability, merupakan sifat dan kemampuan pribadi seseorang yang mempunyai peranan besar yang memungkinkan melakukan suatu tindak kecurangan. Selanjutnya, teori fraud pentagon merupakan perluasan dari fraud triangle dengan penambahan 2 elemen, yaitu competence atau kemampuan dan arogansi, yaitu sikap superior atas hak yang dimiliki dan merasa bahwa internal kontrol perusahaan tidak berlaku bagi dirinya. Selanjutnya, teori Gunn. Teori Gunn merupakan singkatan dari 4 faktor. Yang pertama, greedy, merupakan keserakahan atau ketamakan. Yang kedua, opportunity, kesempatan atau peluang, merupakan suatu keadaan yang bisa datang kapan saja. Selain itu, peluang sangat bergantung pada tingkat kedudukan jabatan seseorang. Yang ketiga yaitu needs, kebutuhan mendesak, dapat menjadi faktor penyebab tingkat kecurangan saat kebutuhan seseorang sangat mendesak. Yang keempat, exposure, pengungkapan. Dengan terungkapnya suatu kecurangan dalam perusahaan, tidak menutup kemungkinan terulangnya hal yang sama apabila hukuman atau sanksi diberikan lemah. Yang terakhir yaitu Mice theory, merupakan singkatan dari 4 faktor. Yang pertama yaitu money, merupakan faktor pendorong utama dari perilaku fraud. Yang kedua, insecurity, digunakan sebagai alat motivasi oleh banyak organisasi untuk memotivasi individu. Biasanya dilakukan dengan cara mengancam. Yang ketiga, cause, banyak orang yang termotivasi untuk melakukan fraud karena sebab-sebab yang idealis. Yang keempat yaitu ego. Perilaku kecurangan dapat terjadi karena adanya peran ego, kesombongan, dan harga diri. Sekian pemaparan dari kami, semoga bermanfaat. Thank you.